Naqulu syukran jazilan wa jazakumullahu khairan. Dan adapun kata sambutan yang selanjutnya dari Ketua Yayasan Wakaf Al-Ubudiyah Pekanbaru kepada Bapak Profesor Dr. Jasril MS, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga yang terkhusus tentunya kepada kepala sekolah Bapak Swanta SPD MPD yang telah buat bertumus-tumus untuk mensukseskan kegiatan perpisahan anak-anak kita pada pagi hari ini, beserta seluruh majelis guru, masuk ketua panitia Ustaz Eko yang mungkin kurang tidur, tapi tidak apa-apa, beliau cukup kuat ya, dan tidur tidak masalah. Yang penting acaranya sukses. Tentu juga yang kami muliakan Bapak dan Ibu-ibu, orang tua wali siswa SMP Imam Nawawi yang hadir pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya terlupa, ya tentu yang berbahagia anak-anak kita semuanya yang akan dilepas di wisuda pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah, jadi acara ini tadi sudah disampaikan oleh kepala sekolah. Memang dipilihnya tempat ini atas keinginan permintaan daripada orang tua wali siswa. Jadi seperti tahun lalu disampaikan, kita adakan di Hotel Pangeran. Sekarang di gedung yang sungguh sangat bagus ini ya. Jadi memang secara administrasi memang kita tidak ada melakukan atau kewajiban untuk melepas anak-anak ini di luar sekolah, apalagi di hotel berbintang ya. Karena prinsipnya kita menerima anak-anak itu di sekolah. Bapak Ibu mengantarkan anak-anaknya dulu ke sekolah kita SMP Imam Nawawi di Jalan Marsan. Semestinya kita harus lepas kembali di situ, di mana dia masuk diantar, situ dilepas kembali. Ini kritik kepada Pak Sekolah yang orang tua ya. Tetapi ini kita akomodir ya keinginan orang tua wali untuk mengadakan di tempat yang seperti ini ya. Jadi yang sebenarnya di mana kita menerima kita lepas kembali, di mana masuk di studi keluar. Ini masuknya diantar ke SMP IT Imam Nawawi di Jalan Marsan, keluarnya di gedung Takrani ini juga. Lepasnya di sini. Ini sebetulnya belum resmi, belum sah lepas. Saya nggak rela anak kita lepasnya di sini, lepasnya di sini di sekolah kita. Ya Pak Sonda. Ya, jadi itu Pak kita ya. Alhamdulillah sekolah kita mengalami kemajuan yang lumayan besar. Ini tahun ke-10 ya operasional sekolah kita. Terbayang flashback ke belakang ya, bagaimana ya beratnya kita memulai pendirian sekolah kita ini dahulu ya, bermula dari tantangan oleh pewakaf tanah yang ada di situ, menantang kami urusan tolong segera ya, bagaimana kalau itu betul-betul dia sudah uzur di kursi roda. Beliau sangat kepingin selagi masih hidupnya, saya masih melihat sudah ada mulai pendirian bangunan dan sebagainya.
bahkan dia langsung turun. Masih ingat kami dengan kursi roda ke lapangan ke SMP itu, dan langsung mengasihkan uang 50 juta sekitar 11 tahun yang lalu buat fondasi segera. Jadi itulah semangat kami untuk memulai SMP ini. Sekalian merekrut ya Pak Swanta, kebetulan waktu itu di Ittihad ya. Mungkin boleh Bapak Ibu bandingkan dengan sekolah SMP yang lain ya, yang swasta ya, bukan negeri. Mungkin kita masih pada biaya pendidikan kita masih wajar ya, masih wajar. Bahkan ada yang jauh tinggi dari kita. Itu yang kita selalu jaga ya, jaga. Dan alhamdulillah untuk sekolah kita prestasinya tidak dibagi deretan trofi piala yang ada di sekolah. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat itu sudah penuh dengan prestasi anak-anak kita, juga guru kita. Dan satu yang menggantung akreditasi. Ini Pak Swanta catat ini sejak tahun lalu ini kita minta untuk mendesak agar reakreditasi kita ini bisa di follow up segera. Qadarullah tahun lalu kita tidak dapat kuota dari ban ya, ban SN untuk akreditasi kita. Dan maka karena kita sudah expired, maka diperpanjang oleh ban untuk sampai nanti akan ada akreditasi berikutnya. Nah, mudah-mudahan tahun ini kita sudah bisa divisitasi untuk akreditasi ini sekolah kita. Berharap seperti itu, karena status kita memang akreditasi masih B, tapi dengan kondisi sekarang itu A itu sudah di depan mata, insya Allah. Bahkan nilai A yang gemuk ya, kalau nilai 100 mungkin 99 sudah bisa kita raih ya. Maka kita terus fasilitasi ini sekolah ya, dengan sebaik-baiknya. Yang pertama itu yang terakhir yang kita lakukan itu adalah mencarikan tempat anak kita sholat ya, karena selama ini dengan T3 menggunakan 2 kelas itu kadang-kala tidak mencukupi, tidak memadai untuk kegiatan ataupun pelaksanaan sholat zuhur khususnya untuk anak-anak kita. Maka tahun lalu ya kita planningkan untuk segera melakukan menyiapkan halaman sekolah ini ya, kita granit, kemudian kita kanopi. Sebenarnya hari itu memang ada opsi untuk membuat gedung tambahan lantai di halaman itu, tambahan lantai lagi 1 atau 2 lantai lagi ya, yang paling apa 1 lantai. Tapi mengingat biaya ya, kemudian yang pertimbangan lainnya, maka saat itu yang kita putuskan untuk segera membuat lapangan atau halaman sekolah itu granit, dan ini bisa menjadi lapangan serbaguna, baik terutama untuk sholat ya, sholat zuhur ataupun asar, dan juga untuk halaqah Al-Quran anak-anak kita. Nah, itu yang kita lakukan. Apa juga ya fasilitas sekolah, kita sudah minta kepala sekolah ya, apa kebutuhan labor ya, yang selevel SMP yang memang harus kita sediakan, itu sudah kita minta, dan anggarannya insya Allah kita siapkan gitu ya, untuk sekolah Bapak ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi ini hanya salah satu unit ya dari Yayasan Wakaf Muhammadiyah SMP kita ini ya. Kita ada 8 unit pendidikan, mulai dari RA atau TK akreditasi A di Jalan Delima 12, kemudian SDIT Imam Syafi'i itu akreditasi A ya, Bapak Ibu udah tahu. Kemudian SMPIT ini pas pembukanya bersama dengan Pondok Pesantren Imam An-Nawawi
di kilometer 19 Kuil. Ya, itu sekarang juga sudah berkembang dan masjidnya insyaallah nanti kita akan rapatkan lagi untuk kelanjutannya. Dan yang sudah lama pondok kita adalah Pondok Pesantren Putri Ummu Sulaim. Ya, ini sudah lama eksis, bahkan santriwatinya pun ada yang dari luar Singapura dan Malaysia yang datang mondok ya di Ummu Sulaim. Khusus untuk SMP ini alhamdulillah untuk peminatnya sangat, boleh dikatakan ya, sangat tinggi, cukup tinggi ya, walaupun tidak sangat, cukup tinggi. Jadi setiap tahun itu dari rasio pendaftar dengan yang diterima, nah itu mungkin 1-2 ya saat ini. Ya, jadi kita memang ada planning untuk mengembangkan sekolah. Memang untuk saat ini memang sudah tidak bisa lagi karena terhukum oleh luas atau area yang kita miliki. Kita berupaya untuk mencoba melihat kiri kanan di situ yang mungkin masih bisa kita nego, kita apakan, tapi sampai sekarang masih belum dapat ya pemilihnya. Dan ada beberapa titik tanah wakaf yang sempat kita coba ya untuk kembangkan, tetapi kalau Allah sampai saat ini masih belum bisa kita eksekusi ya untuk membuka sekolah di situ. Sampai kita alhamdulillah tertib ya, anak-anak kita ini sangat apa ya, kasus pembulian ya, mungkin yang banyak juga anak-anak kita tidak ada kasus-kasus yang ada di sekolah-sekolah kita selama ini. Dan alhamdulillah orang tua kita upayakan senyaman mungkin mendidik anaknya di waktu jam sekolah di tempat kita ya, bagaimana. Dan juga terima kasih nih pada orang tua, wali siswa, komite atas segala bantuan kepada kita sehingga proses pendidikan di tempat kita ini berjalan baik dan lancar, alhamdulillah. Bapak dan ibu yang kami muliakan, ya, sampai saat ini ya, ini alumni ke-8 lulusan saat ini 96 yang akan kita lepas ya Pak Suwanta ya, 96 orang. Adapun sebelumnya dari alumni angkatan pertama sampai angkatan ke-7 itu 389 orang. Jadi kalau masuk yang sekarang ini berarti alumni SMP kita sudah 485 orang ya. Dan itu alhamdulillah sudah ada yang sampai perguruan tinggi ya, dan tadi sudah dilaporkan juga hampir lebih daripada separuh yang angkatan sekarang ini sudah diterima di berbagai sekolah termasuk di Jawa ya, alhamdulillah. Nah, ini suatu bagi kita ya, rasa syukur kita. Kemudian semua karyawan, guru, pegawai tetap dan honor kontrak yang ada terlibat di SMP kita ini ada 25 orang semuanya. Tuntut memang. Sementara Bapak dan Ibu yang kami muliakan, yayasan kita ya dengan sejumlah unit sekolah pondok yang ada saat ini, itu jumlah pegawai kita ada sekitar 200 orang total ya, masuk guru. Dan saat ini jumlah siswa dan santri yang kita kelola di yayasan itu ada 2.294 orang, lumayan lebih dari 2.000 ya, yang kita dari semua ini masuk pondok ya, SD juga ini lebih 2.000 yang ada saat ini. Untuk Bapak Ibu, ini suatu angka yang fantastis yang kita sampaikan ya, untuk membayar gaji honor pegawai kita di yayasan ini hampir setiap bulan itu kita mengeluarkan setengah M, 500 juta ya, untuk belanja pegawai di
pemerintah BNSF belanja pegawai ya untuk SDM kita, dan setahun itu kita hampir keluarkan 6M ya untuk belanja pegawai. Dan alhamdulillah banyak saudara-saudara kita yang bisa bekerja di yayasan kita dan nyaman ya, karena alhamdulillah standar gaji kita memadai ya untuk dibandingkan tempat-tempat lain. Bahkan di waktu COVID kemarin, COVID-19 2-3 tahun itu, alhamdulillah kita tetap bisa menggaji, membayarkan honor pegawai kita full. Di tengah mungkin ada sekolah yang sudah memotong ya, memotong, tapi kita tetap komitmen kita ya untuk mensejahterakan guru pegawai kita yang ada di yayasan. Alhamdulillah ini semuanya banyak partisipasi dari masyarakat juga, muslimin yang setiap saat membantu kita untuk operasional dan kegiatan-kegiatan yang ada di semua unit pendidikan kita. Satu lagi sebenarnya kita masih ada KBIH ya, KBIH kita, KBIH Budia. Ini Bapak ini sekalian promosi. Nah, ini kemarin baru saja selesai manasik angkatan ke-8 juga ya di Masjid Umar. Itu sekarang juga banyak peminatnya ya, terutama yang mau berangkat haji ya. Nah, itu bagaimana haji yang sunnah. Nah, itu kita juga ada di KBH kita. Jadi kalau ada Bapak Ibu atau keluarga yang mungkin tahun depan dapat giliran untuk haji boleh bergabung dengan KBH Ubudiyah, KBH Sunnah yang ada di Kota Pekanbaru, insyaallah. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Ya, penutup. Kalau tadi kepala sekolah sudah memberikan pantun untuk orang tua, untuk dinas ya. Berarti itu tidak saya ulangi lagi lah ya, sudah cukup lebih di kepala sekolah ya. Saya cukup untuk anak saja, untuk anak kita yang akan lepas ini. Baik, Anda semua ya. Pantunnya pertama, duduk di dermaga menikmati pagi, menunggu kapal ke Pulau Penyengat. Walau Ananda tidak lagi di SMP IT Imam An-Nawawi, tetaplah belajar dengan semangat. Nah, yang kedua, sejuknya hawa Gunung Merapi, banyak yang minat ingin mendaki, tapi jangan sekarang. Sekarang sedang banjir bandang. Belum. Oh ya, sekedar informasi, tadi pagi jam 4 subuh, tim relawan Yayasan Wakaf Budia Pekanbaru dengan Masjid Umar di Batam beserta seluruh unit pendidikan. Ini sebenarnya ini kita sedang kawan-kawan juga untuk unit pendidikan. Jadi Bapak Ibu nanti kalau yang sudah bawa duit boleh di store nanti ke kepala sekolah untuk kita salurkan Bapak Ibu, bukan untuk kita. Dan tadi tim sudah berangkat habis subuh dengan 3 mobil membawa semua perlengkapan, dan alhamdulillah sekitar 25 juta yang kita salurkan, dan tadi sedang berjalan. Dan ada juga yayasan lain yang mempercayakan ke yayasan kita menitip ya, itu dari Palembang, yayasan sunnah yang besar juga di bawah perusahaan. Kemarin ditransfer uang ke rekening kita 25 juta juga. Jadi sekitar 50 juta pagi ini kita bawa ke Sumatera Barat. Titik yang kita tuju, yang pertama Bukit Tinggi di sekitar Sungai Pua, kemudian satu titik lagi di sekitar Tanah Datar Batu Sangkar ya, sekeliling itu. Jadi ini alhamdulillah, dan menyusul tahap kedua insyaallah khusus dari sumbangan bantuan dari orang tua, wali murid, santri yang ada di lingkup yayasan. Sudah kan Pak Suwata beredarkan ya, udah ya suratnya, edarannya, ini kita kumpulkan. Alhamdulillah yayasan kita termasuk yayasan yang aktif di Pekanbaru untuk mendonasikan bantuan kepada yang musibah ya. Kemarin juga banjir di Tampar, kita juga turun yayasan kita
kemudian Palestina, bantuan Palestina hampir 180 juta kita salurkan, waktu bulan Oktober yang lalu. Nah, berharap ini dari orang tua Bali, ini SMPT termasuk yang banyak yang hari itu sama SD. Nah, ini bantuan. Nah, ini pantunnya yang tuanan juga ya. Jadi sejuknya hawa Gunung Merapi, banyak yang minat ingin mendaki. Bila Anda berhasil nanti, kunjungi sekolah berbagi informasi. Nah, itu yang disampaikan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan sukses dalam pekerjaannya. Kami doakan semua orang tua Bali untuk terus bisa memberikan masukan kepada kami yayasan dan sekolah agar sekolah kita ini menjadi yang terdepan di